Halo semua, selamat datang di Paham Karir episode 2. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang growth mindset, strategi psikologis menghadapi perubahan dan menggapai potensi penuh individu. Nah, spesifik dari kali ini gue mau ngebahas lebih dalam soal masalah apa itu growth mindset, cara menerapkannya, sampai impact yang dirasain kalau misalnya kita menerapkan di kehidupan kita pribadi dan juga profesional gitu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jadi kita langsung lanjut aja masuk ke videonya ya. Oke, so kita start dulu seperti biasa dari perkenalan dulu. Mungkin teman-teman yang belum kenal, pertama perkenalan dulu. Nama gue Agun Sundoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agunsundoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga yang mungkin kita bisa kenal-kenalan, sharing-sharing dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, oke, video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Paham Karir, di mana gue lebih banyak ngebahas soal konsep-konsep gimana cara kita bisa lebih produktif dan efisien saat bekerja sehingga meningkatkan jenjang karir kita ke depannya gitu. Link full playlistnya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman yang suka sama mode video kayak gini bisa follow link playlist yang ada di deskripsi di bawah, oke? Terus gue juga encourage teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya ya. Oke, so jadi kita langsung aja masuk ke video dan ke ke video dan juga ke materinya. Seperti biasa, karena video atau materi yang mau gue bawa ini tuh agak cukup banyak, jadi gue pisah ke dalam beberapa chapter supaya lebih mudah untuk di-digest ya. Oke, kita start dulu dari chapter 1, Introductions. Oke, nah seperti biasa, gue akan mulai dulu dari definisi. Oke, jadi kita start dari apa itu growth mindset. Oke, nah di sini ada penjelasannya. Growth mindset is a mindset that believe ability and intelligence can be developed through hard work, dedication, and persistency. Oke, jadi penjelasannya adalah growth mindset adalah sebuah mindset yang percaya bahwa suatu kemampuan dan intelijensi seseorang dapat ditumbuhkan melalui suatu kerja keras, dedikasi, dan juga persistensi gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada tuh orang-orang bodoh gitu kan. Sebenarnya hanya ada orang yang malas gitu kan. Orang malas, kalau orang, gue benci banget sama orang malas sumpah. Kalau aduh gue malas begini nih, yaudah serah lu, bodo amat gitu kan. Nah, terus juga nggak ada juga orang yang cuman punya bakat dari lahir. Sebenarnya kita yang nggak punya bakat pun sebenarnya kita bisa honing skill kita sehingga kita bisa mendapatkan kemampuan dan juga intelijensi yang kita mau kayak gitu. Nah, growth mindset ini dipopulerkan sama seorang psikologis yang bernama Carol S. Dweck gitu ya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success gitu ya. Nah, mungkin ini bisa di-post dan dibaca sendiri kalau Dweck soal masalah career dan juga achievement yang dia udah dapatkan gitu ya. Nah, terus abis itu di dalam bukunya Carol Dweck ini menjelaskan tentang dua prinsip mindset ya. Jadi ada yang disebut dengan growth mindset dan juga ada yang disebut juga dengan fixed mindset. Oke, gue jelasin satu-satu. Ini perbedaan antara kedua mindset tersebut. Yang pertama, kita bahas soal masalah growth mindset. Growth mindset percaya bahwa yang pertama, abilities itu can be developed. Jadi abilities atau kemampuan itu bisa di-develop sama seseorang regardless dari dia dari orang yang seperti apa, dia lahir di mana, itu nggak penting. Sebenarnya kalau dia mau belajar dan dia punya set of alatnya atau set of kemauannya, dia bisa mendapatkan skill atau abilities tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah challenge are opportunities. Orang yang punya pemikiran growth mindset itu mereka melihat sebuah challenge atau sebuah ya problem adalah sebuah opportunity untuk berkembang atau sebuah kesempatan untuk berkembang. Jadi kalau ada orang yang punya ini kayaknya susah nih kayak begini-begini, bukannya dilihat sama dia makin susah, enggak, tapi dia malah wah nih gue harus lebih berusaha lagi supaya gue bisa nih kayak gitu. Jadi mereka melihat challenge sebagai sebuah kesempatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah effort is the key. Mereka selalu berpikir bahwa sebuah effort atau kesempatan usaha itu adalah key menuju sukses. Kan ada pepatah yang bilang bahwa uh, hasil yang baik dihasilkan dari usaha dan kerja keras yang besar gitu kan. Jadi kita nggak bisa menghasilkan sesuatu hasil yang baik tanpa ada kerja keras yang juga besar di dalamnya gitu. Jadi effort is a key to success gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ada failure is learning experience. Orang yang punya growth mindset, mereka berpikir atau melihat sebuah kegagalan adalah sebuah pembelajaran ataupun juga sebuah pengalaman gitu. Jadi instead of mereka kayak berpikir kayak oh ya udah nih gue gagal nih, gue kayaknya nggak bisa lagi untuk mencapai ini gitu kan. Jadi mereka nggak berpikir kayak gitu, malah mereka berpikir bahwa oh ya udah gue gagal, kayaknya gue harus ini ada sebuah pengalaman, gue harus lebih belajar lagi lebih banyak kayak begitu. Kalau orang yang punya
sorry, orang yang punya growth mindset. Yang kelima adalah process is incremental. Progress is incremental. They recognize that progress may slow and incremental, but still possible to make a progress with consistent effort. Jadi mereka juga berpikir bahwa progress itu nggak bisa dicapai dalam jangka waktu yang sangat singkat. Harus proses itu panjang gitu kan. Kadang-kadang kita sebenarnya ya, cara yang paling sederhananya kita ngelihat adalah kalau orang mau investasi aja, orang-orang mau investasi tuh yang nggak sabaran itu biasanya ya kayak gitu. Jadi investasi saham misalnya, investasi apaan itu butuh waktu yang proses yang panjang. Nggak bisa lu pengen buru-buru dapat hasilnya, nggak bisa gitu. Jadi orang-orang yang punya growth mindset dia punya kesabaran, berbeda dengan nanti yang gue ceritain ya. Di fixed mindset tuh dia nggak punya kesabaran untuk mencapai progresnya. Jadi kalau orang-orang yang punya growth mindset tuh dia sabar, masukin dikit-dikit, misalnya investasi, misalnya belajar sesuatu, dia masukin dikit-dikit sampai akhirnya dia bisa menghasilkan kayak gitu. Itu soal masalah growth mindset. Lalu kemudian ada yang juga disebut kebalikannya dari growth mindset. Ada yang Carol Dweck menyebutkan ada mindset lainnya berjudul yang bernama fixed mindset. Ya, karakteristik dari fixed mindset ini adalah yang pertama adalah abilities are innate. Jadi mereka berpikir bahwa abilities atau kemampuan itu adalah fix dan tidak bisa dirubah, dan mereka berpikir bahwa suatu kemampuan itu dihasilkan karena ya udah mereka terlahir begitu aja. Kalau orang jenius ya udah jenius aja, lu nggak bisa ngerubah abilities atau kemampuan lu gitu ya. Mungkin iya bener ada orang yang jenius dari lahir tuh ada gitu kan, tapi apakah kalau misalnya terus kalau kita nggak jenius, kita nggak pintar, apakah terus kita nyerah aja gitu? Ya nggak juga kan. Kita harus, kalau orang jenius mesti belajar itu 1 jam belajar terus mereka mampu, ya udah lu belajar 24 jam nih, untuk ngejar orang yang jenius tadi 1 jam. Jangan lepas dari buku, belajar terus kalau lo mau survive dalam kehidupan ini. Dunia nggak adil dong, emang dunia nggak adil coy. Dan nggak penting adil apa enggak, yang penting lo tetap survive gitu. Jadi gue kadang-kadang suka kesal sama orang-orang yang model begitu, tuh ngeluh gini-gini ya. Enggak lah bro, lu harus ngelihat juga dari perspektif yang berbeda gitu. Kalau misalnya ada orang yang jenius, ya biarkan dia jenius gitu, tapi jangan juga kalau misalnya kita udah nggak jenius terus juga lu jadi males gitu ya, udah mati aja lo gitu ya. Jadi karakteristik dari fixed mindset adalah abilities are innate. Yang kedua adalah challenge are threats. Mereka takut terhadap sama challenges yang akan mereka hadapi gitu. Kalau misalnya mereka punya problem, mereka punya challenges segala macam, mereka takut gitu kalau misalnya menerima tantangan tersebut gitu. Udahlah nggak usah, di titik nyaman aja, di comfort zone kayak gini. Ayo belajar kayak gini, nggak ngerti, susah, itu bukan zone gue kayak begini-begini. Ya susah tuh kalau begitu. Orang yang biasanya kayak gitu tuh dia akan stuck di bidang situ dan tidak akan bertumbuh lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah talent is everything. Mereka berpikir bahwa bakat adalah segalanya. Nggak ada yang namanya effort dan hard work tuh nggak penting effort dan hard work tuh. Jadi usaha dan kerja keras itu tidak penting. Yang penting adalah bakat. Kalau lo udah berbakat dari kecil, lo udah jenius dari kecil, yaudah gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah failure is a reflection of worth. Jadi kalau misalnya mereka gagal, orang yang punya fixed mindset tuh mereka berpikir kayak, yaudahlah gue gagal, gue nggak akan bisa lagi menjadi gue bisanya segini doang kayak gitu. Jadi kalau orang yang fixed mindset kayak gitu, nah biasanya orang-orang yang fixed mindset ini yaudah mentok aja, nggak berkembang di situ aja gitu kan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah progress is all or nothing. They may expect immediate result or profession becoming frustrated if they don't see progress quickly. Yang gue bilang tadi kan, kalau misalnya investasi terus dia nggak mendapatkan investasinya secara cepat, nah yaudah lu nggak sabaran gitu orang-orang yang fixed mindset ini. Nah biasanya kalau orang-orang yang kayak gini tuh lebih prone ke scam gitu kan. Jadi kalau ada investasi bodong, judi online gitu kan, kayak gitu-gitu, terus juga yang lain-lain tuh mereka biasanya lebih prone dibandingin sama orang-orang yang punya growth mindset gitu. Ya itu soal masalah perbedaan dari dua mindset. Lalu kita lanjut lagi deh, daripada kita ngomongin teori terus, coba ada nggak sih orang-orang di dunia ini yang punya growth mindset, lalu apa aja contoh-contohnya gitu. Oke, kita start dari ini beberapa contoh growth mindset ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada 3 orang yang gua highlight, yaitu pertama adalah Elon Musk, ada Oprah Winfrey dan Stephen Curry. Nah, mungkin
kalau teman-teman belum tahu soal masalah apa namanya siapa itu Elon Musk, mungkin lo hidup di bawah batu kali. Elon Musk itu adalah seorang entrepreneur di Amerika yang punya SpaceX, punya Tesla, dan punya X atau punya Twitter sekarang. Nah, dia adalah multi serial entrepreneur gitu. Nah, di awal karirnya itu sebenarnya dia punya perusahaan, sebenarnya dia punya PayPal sebelumnya, terus ada perusahaan lagi namanya SpaceX yang dia buat. SpaceX experienced multiple rocket launch failure early on, but Musk and his team viewed each failure as an opportunity to learn and improve their technology, eventually achieving significant milestone in space explorations, growth exploration gitu ya. Nih ya, gue ceritain ya. Kalau lu entrepreneur bikin tahu goreng harganya Rp5.000 atau goceng gitu kan. Ya udah gagal ya that's it gitu kan. Ini orang Elon Musk bikin roket coy. Ya, meledak. Satu roket itu harganya million dollar gitu kan. Meledak terus gitu kan. Jadi terus tapi dia nggak pernah nyerah, terus gagal, coba lagi gitu sampai akhirnya dia berhasil gitu. Nah dulu kalau kita nontonin dokumentarinya dia sampai roket terakhirnya itu adalah semua uangnya dia udah habis gitu, udah nggak ada lagi duitnya dia. Pokoknya roket terakhirnya kalau ini gagal juga ya udah gue nyerah, gue nggak ada duit lagi gitu kan, gue nggak bisa ngembangin lagi. Jadi sampai sebegitunya si Elon Musk bikin SpaceX, dan sekarang SpaceX adalah salah satu perusahaan rocket launcher terbaik di seluruh dunia gitu kan. Karena dia sekarang lagi udah ada Starlink gitu kan di Indonesia, di mana lu bisa akses internet dimanapun sekarang pakai koneksi internetnya SpaceX. Wah, ada gila gitu kan. Jadi ini orang dengan menerapkan growth mindset, dia bisa nggak cuman bikin tahu goreng bro, lu entrepreneur gitu, dia bisa bikin roket yang wah goblok sih. Keren lah gitu ya. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Yang kedua adalah Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ini adalah media mogul and philanthropist gitu. Jadi dia sebenarnya ada seorang host di TV yang dari kisahnya itu dia dipecat dari TV job, kemudian karena dia tidak menyerah dan punya growth mindset tentunya, dia kemudian bikin media empire-nya dia sendiri. Kebayang gak? Lu biasanya dipecat, terus lu menyendiri mengurung di kamar nangis kan. Terus ya udah lu tidak melakukan apa-apa. Ini Oprah Winfrey udah dipecat dari TV, terus abis itu dia bikin perusahaan medianya dia sendiri. Bro, gila kan, parah banget gitu kan. Jadi kalau misalnya lu menerapkan growth mindset, kalau misalnya lu punya struggle yang model kayak begini, lu dipecat, apalagi sekarang udah ada sebutannya, kalau misalnya orang IT kan bisa ada sebutan namanya tech winter segala macam, itu kan lu dipecat segala macam, dunia profesional udah nggak keruan segala macam, ya udah lu harus tetap berusaha terus, bisa sampai lu kemudian mungkin lu bisa bikin media empire lu sendiri atau segala macamnya kayak begitu. Itu yang kedua ya, soal cerita Oprah Winfrey ini seru juga. Gue juga suka ngikutin dia karena dia punya suatu show yang ngebahas soal masalah buku-buku yang keren gitu. Jadi gue suka nontonin gitu. Nah terus habis itu yang ketiga ada Stephen Curry. Nah ini lebih gila lagi gitu kan. Stephen Curry itu terlahir dengan badan yang kecil, tapi dia pengen menjadi seorang basketball player, pengen jadi pemain basket. Nah kalau lu main basket di NBA badan lu kecil, nggak bisa bro. Lu badannya yang badan orang-orang NBA itu kan tinggi-tinggi, gede-gede badannya kan. Kenapa? Karena lu mau tackling, mau main basket, tackle sana sini kan ya gimana dong, susah kan. Nah biasanya si Stephen Curry ini dia dipandang sebelah mata gitu saat main basket. Akhirnya dia berusaha, dia bekerja keras dan mentransformasi dirinya sampai dia akhirnya bisa menjadi greatest shooter terbaik di NBA. Nah gilanya kalau lu pengen tahu lebih dalam ini, gue rekomendasiin abis ini, kalau misalnya lu nggak tahu Stephen Curry, lu cari di YouTube Stephen Curry. Dia itu kalau nembak bola basket gini tung gitu kan, udah nggak ngelihat lagi ke court, udah nggak ngelihat lagi ke lubangnya, dia langsung putar arah balik, terus dia udah, karena kemungkinan bola yang dilempar itu udah pasti masuk gitu. Jadi wah udah goblok sih. Jadi lu harus inilah keampuhannya si growth mindset tadi. Kalau misalnya kita punya growth mindset, kita percaya bahkan dari kapasitas parameter variabel kita, badan aja itu tidak mempengaruhi kesuksesan seseorang. Kayak Stephen Curry ini, dia bisa
pursuing karir di basketball dengan badan yang kecil, yang pada sebenarnya di basketball tuh susah kalau dengan karir yang dengan badan yang kecil kayak gitu ya. Itu beberapa contoh dari growth mindset. Lalu kemudian, nah, kenapa sih kemudian growth mindset ini menjadi penting gitu ya? Nah, jadi growth mindset itu penting karena untuk personal dan profesional itu karena beberapa hal. Ya, yang pertama adalah embracing challenges. Again, coba lu kebayang nggak kalau lu mau bikin roket, berapa banyak permasalahan yang harus lu selesaikan? Lu mau bikin usaha, lu mau pengen jadi seorang profesional yang baik gitu. Lu pengen jadi seorang programmer yang baik, lu pengen jadi seorang segala macam yang baik-baik gitu kan, itu kan pasti ada challenge-nya segala macam. Lu harus tanpa adanya growth mindset, lu hanya memiliki fixed mindset doang susah gitu ya. Jadi itu embracing challenge itu penting banget gitu kalau misalnya kita dalam kehidupan personal dan profesional kita. Yang kedua adalah continuous learning. People with a growth mindset are committed to continuous improvement and learning. Jadi kalau orang yang punya growth mindset, dia terus belajar. Bro, di dunia ini tuh sekarang udah parah banget. AI itu udah merajalela. Kemungkinan kita akan digestrek terus sama AI gitu. Jadi kalau lu nggak belajar, lu berpikir ini mah ya, no, it's not gonna change, bro. Let's see. Sampai akhirnya pekerjaan lu diambil sama AI, coy. Jadi lu harus bersiap gitu. Jadi harus belajar secara terus-menerus, harus punya growth mindset. Jangan diem aja gitu ya. Kalau lu mau tetap jadi seorang yang profesional. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah resiliency in face of setback. Jadi kalau misalnya lu gagal segala macam, lu punya resiliency untuk terus mencoba lagi sampai lu akhirnya berhasil gitu. Adaptability, again, gue bilang tadi masalah AI segala macam. Kalau misalnya lu tidak mempelajari segala macam, apalagi COVID-19 kemarin kan, lu punya, misalnya lu bekerja sebagai profesional, tiba-tiba ada COVID-19 segala macam, terus disuruh pakai Zoom, ayo Zoom meeting segala macam, nggak bisa, nggak ngerti tombolnya di mana, itu udah langsung lu dipecat, coy. Lu nggak mau belajar, lu nggak mau adapt terhadap COVID-19, lu nggak bisa, lu bisanya ketemu secara langsung, udah pecat. Lu nggak berguna, anjir, pecat aja, kayak gitu kan. Jadi adaptability, continuous learning itu perlu terus lu harus pelajari. Makanya kenapa growth mindset itu penting ya, karena itu. Yang kelima adalah improve relationship. In personal life, a growth mindset focus on healthy relationship. Iyalah, orang-orang yang punya growth mindset ini, apalagi kalau misalnya dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosialisasi di masyarakat, kehidupan saat bekerja di dalam tim, itu juga akan terimprove kalau kita menerapkan growth mindset, karena lo akan lebih terbuka terhadap feedback. Lo mau terus belajar, lo nggak tutup kuping kalau dikasih tahu tuh ya dengerin gitu kan. Jadi lu bukan tipikal orang yang kayak lu dikasih tahu gini nggak mau dengerin gitu. Jadi ya tentu aja orang yang karena orang yang mau dengerin, orang yang mau open terhadap feedback itu biasanya lebih lebih bagus gitu hubungan relationshipnya sama orang lain kayak gitu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah enhance creativity and innovation. Udah pasti continuous learning sama adaptability terhadap yang kalau lu mengadopsi growth mindset, lu akan lebih kreatif dan juga lu akan lebih inovatif, karena lu akan mencoba banyak hal baru dan lu nggak akan takut untuk gagal di sana. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah achievement of goals. Jadi kalau misalnya lu punya specific goals, kalau lu menerapkan growth mindset, otomatis lu akan bisa mencapai goals lu tuh akan lebih gue nggak bisa bilang cepet juga ya, tergantung gitu kan, tapi lu akan terus mencapai goals lu nggak akan ya terus berprogres menuju goals lu, nggak baru sebentar nyerah nggak kayak gitu. Lu akan terus berusaha sampai lu mencapai titik goals lu tetek gitu ya. Nah kalau misalnya cepet apa enggak itu kan tergantung Tuhan ya. Ya lu mau dikasih cepet mau dikasih lama kan nggak bisa juga kan kita menentukan, tapi yang penting achievement of goals lu akan lebih cepet gitu. Nah leadership and team dynamics itu udah pasti sama gitu kan. Jadi kalau lu menerapkan growth mindset, leadership sama tim dynamics juga akan lebih meningkat kalau misalnya lo juga sebagai seorang leader gitu kan. Nah terus abis itu lanjut lagi kita ke chapter 2 sekarang, how to develop growth mindset. Sekarang kita udah tahu nih seberapa pentingnya growth mindset untuk kehidupan pribadi kita dan juga kehidupan profesional kita. Nah sekarang kita akan ngebahas gimana caranya menerapkan ini gimana caranya ngedevelop growth mindset ini sendiri gitu ya. Oke, so yang pertama kita bisa start dari acknowledge and accept weaknesses. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan itu akan membosankan, asli. Kalau lu semuanya sempurna, so everything is perfect, there's nothing to improve. Life will be boring.
Jadi kalau misalnya makanya kenapa manusia diciptakan untuk tidak sempurna, karena Tuhan berekspektasi bahwa kita untuk bisa berusaha dan ngebuat kita bisa terus berkembang sehingga kita kehidupan ini tidak menjadi boring gitu. Nah, makanya kalau misalnya lu jadi punya kenapa growth mindset itu menjadi penting, karena kalau misalnya lu bertindak sebagai fixed mindset, ya udah lu nggak mengembangkan kekurangan dan tidak mengembangkan kekurangan lu tadi gitu kan. Nah, dan lu menerima kekurangan lu, ya udah gitu aja dulu, gue nggak bisa berkembang kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk bisa meningkatkan atau mendevelop growth mindset, lu harus acknowledge dan accept weaknesses. Beberapa cara yang bisa lu atau pendekatan yang bisa lu lakukan adalah, yang pertama adalah self reflection. Ini kadang-kadang gue biasanya lakukan ini. Jadi kalau misalnya gue kadang-kadang lagi duduk diem bengong gitu kan, itu sebenarnya gue berpikir sebenarnya apa sih yang bisa gue improve lagi dalam diri gue, dalam tim gue kalau saat gue bekerja gitu, saat skill gue yang bisa gue tingkatkan lagi kayak gitu-gitu tuh apaan gitu, sehingga gue bisa lebih efektif dan efisien lagi saat gue bekerja. Itu selalu gue tanyakan saat gue duduk diem bengong tuh, kayak gue selalu begitu gitu, gue selalu menanyakan itu. Jadi itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan untuk saat kita mau mendevelop growth mindset. Yang kedua adalah seek feedback. Itu udah pasti, gua kurangnya apaan sih? Nah, nanya sama orang kayak gitu itu tuh jarang banget gitu kan. Nah, biasanya kita selalu berpikir kita tuh udah superior gitu. Oh yaudah, pokoknya gue yang paling pintar. Bullshit man, nggak ada orang yang paling pintar. Kita nih goblok, udah intinya gitu. Jangan sok tahu lah anjir. Kalau misalnya kasih tahu orang, ya dengerin, karena orang tuh lebih tahu dibandingin kita. Jangan sok tahu kayak gitu ya. Aku paling kesel banget sama orang yang sok tahu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mindset shift. Recognize that everyone has weakness and acknowledging them doesn't diminish your worth. Understand that weaknesses. Ini ya. Jadi mindset shift. Jadi kalau misalnya kita mengakui bahwa kita tuh punya kekurangan, maka jadi kita lebih ya gue bilang tadi, opportunity akan lebih berkembang lagi. Lu akan bisa menemukan sesuatu hal-hal yang baru yang lu bisa lu kembangkan dibandingin sama lu berpikir kalau lu tuh udah superior, lu udah paling terbaik gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah practice patience and persistence in developing growth mindset, involve patience with yourself and your work through challenge and persistence in your effort and improve gitu kan. Jadi lebih sabar, berusaha untuk lebih sabar dan juga lebih persisten. Jangan apa-apa pengennya buru-buru, pengennya cepat gitu. Nah, ini juga ngomong diri gue sendiri. Kadang-kadang gue pengennya buru-buru dan pengennya cepat gitu. Berusaha untuk lebih sabar dan juga lebih persisten saat kita bekerja gitu. Kadang-kadang untuk mendevelop suatu skill tertentu, untuk mendevelop suatu, entah itu produk, entah itu apapun, mendevelop suatu tim, itu cukup membutuhkan waktu yang panjang gitu, jadi butuh kesabaran di situ. Jadi kayak gitu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah focus on growth not perfection. Jadi jangan apa-apa tuh pengennya perfect segala macam gitu kan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, kitanya kayak gitulah. Jadi ya, nah fokus on growth aja, selalu berpikir tentang masalah growth, gimana gue caranya berkembang, bla 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 bla. Kalau di Jepang ada yang prinsip namanya kaizen, continuous improvement. Jadi bukan gimana caranya kita untuk bisa mencapai sesuatu yang sempurna saat itu juga, enggak, tapi gimana caranya kita berprogres sampai kita bisa menemukan suatu pola yang baik sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuannya kita kayak gitu. Jadi ingat itu, focus on growth not perfection. Yang keenam ada seek support. Ini hampir sama kayak seek feedback. Seek support juga mungkin cari mentor segala macam untuk bisa mengembangkan lagi masalah growth mindset ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita pribadi. Kalau udah ada orang yang udah menerapkannya, tanya sama dia, oh nih caranya gimana kayak gini supaya gue bisa lebih punya growth mindset dan segala macam kayak gitu-gitu ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi soal focus on the process, not just the result. Okay, focus on the process rather than just the result, fundamental to developing growth mindset. Here are suggestion how to cultivate set of this perspective. Again, ini hampir sama-sama kayak tadi ya. Jadi fokus pada proses. Yang pertama adalah set process oriented goals. Instead of solely focusing on the outcome based goals. Nah, ini nih yang biasanya kita lakukan ya kan. Jadi daripada kita berfokus kepada goalsnya kita, like winning competition, achieving specific goals kayak gitu-gitu kan. Achieving specific grade, kayak misalnya gue pengen nilai gue rata-rata 10 di kelas gitu. Daripada berpikir kayak begitu atau memenangkan suatu kejuaraan, lu berpikir aja gimana caranya lu bisa lebih efektif dan efisien saat lu bekerja atau saat lu belajar. That's it. Nanti endingnya, resultnya akan mengikuti proses yang lu udah perbaikin. Kalau misalnya proses lu bener, ya udah, lu akan hasilnya tuh akan
mengikuti dengan sendiri. Tapi kadang-kadang orang tuh berpikir pokoknya gue harus 10, pokoknya gue harus 10, tapi nggak memperbaiki prosesnya gitu. Jadi instead of berpikir soal masalah fokus on outcome gitu, berpikir soal masalah prioritasnya tuh prioritasnya tuh aktivitasnya atau suatu prosesnya, gimana caranya untuk bisa mencapai proses tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah celebrate effort and progress. Ini sebutan sederhananya adalah bersyukur. Kadang-kadang kita tuh lupa bersyukur. Oh yaudah, lu udah mau ngejar sesuatu, kayak gini, lu udah nyampe, tapi lu udah nyampe sini, lu minta lagi yang ini gitu. Lu kejar lagi, udah dapet yang ini, lu kejar lagi yang ini gitu kan. Jadi nggak habis-habis gitu kan. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk menselebrasi effort atau progress yang udah kita lakukan. Kalau emang kita nggak nyampe juga atau kita udah nyampe di tempatnya, jangan lupa untuk bersyukur. Oh ya udah nih, kita udah dapet, alhamdulillah, bla 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 gitu kan. Terus ya udah terima gitu kan. Jangan apa-apa mengejar terus, lama-lama lu stres sendiri bro, kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah focus on learning and development. Again, terus belajar, terus juga mendevelop diri sendiri untuk bisa terus meningkatkan kemampuan kita, abilitiesnya kita, terus juga intelijensinya kita dan segala macam. Yang keempat ada practice mindfulness. Nah, kalau dalam Islam sendiri mungkin mindfulness ini bisa ditranslasikan ke dalam bentuk misalnya kita sholat, berpuasa, segala macam kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau misalnya bukan Islam, non Islam gitu, kita bisa melatih diri kita dengan cara meditasi. Kita misalnya 5 menit meditasi di rumah, berfokus, mengosongkan pikiran sehingga kita bisa lebih berfokus terhadap apa yang mau nanti kita kerjakan. Ini mindfulness juga penting juga gitu untuk bisa kita kadang-kadang gue juga diem duduk gitu, gue melatih meditasi juga kadang-kadang gitu ya. Kalau gue sih berzikir itu kan kalau Islam gitu kan, berzikir bla bla bla, melatih meditasi untuk bisa memfokuskan diri lagi kita untuk bisa saat kita bekerja tuh udah benar-benar fokus gitu, nggak terdistraksi sama banyak distraksi yang lain kayak gitu ya. Itu jadi fokus on the process not just the result kayak gitu. Nah terus abis itu lanjut lagi soal masalah ini ya, change the way you view challenge and failure. Jadi kalau misalnya lo mau nge-develop growth mindset, jangan lupa juga selalu melihat suatu challenge and failure sebagai sebuah opportunity. Jadi beberapa approach yang bisa kita lakukan adalah embrace challenge as opportunities. Itu udah gue jelasin juga. Jadi gimana caranya kita ngelihat suatu challenge sebagai sebuah opportunity. Yang kedua adalah shift from fixed to growth mindset, because the ability intelligence are not fixed. Perhatikan bahwa sebenarnya kemampuan yang lu yang sekarang itu bisa lebih baik lagi kalau lu kembangkan. Jadi tidak fix, nggak segitu doang, tapi bisa dikembangkan lagi. Yang ketiga adalah learn from failure. Jadi kalau misalnya ceritanya dari Elon Musk tadi, kalau misalnya roketnya meledak segala macam, lu bikin usaha gagal, lu belajar soal misalnya sesuatu hal yang susah, lu nggak ngerti, tapi lu jangan patah semangat gitu. Terus belajar lagi sampai lu berhasil kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fokus on effort improvement. Itu gue dijelasin. Jadi fokus terhadap aktivitas dan juga fokus terhadap effort. Aktivitas kita sehari apaan, prosesnya apa, ya udah fokus ke situ untuk bisa meningkatkan dan apa improvement yang bisa kita perbaikin gitu, bukan outcome-nya akan mengikuti kalau prosesnya bagus gitu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah use positive talk. Nah kadang-kadang gue juga melakukan ini nih. Jadi kalau misalnya gue kadang-kadang misalnya gue gagal, gue misalnya baca buku tapi gue nggak ngerti, terus gue biasanya bilang sama diri gue sendiri kayak bilang, Gung lu bisa dulu aja, kayaknya lu melakukan ini, lu ada masalah yang lebih besar dari ini, lu bisa lewatin, lu pasti bisa belajar kayak gini doang, alah gampang, ini mah mudah buat lu, ini tai lah, buat ini gampang lah kayak gitu. Biasanya gue melakukan itu sih. Mungkin gue terlihat agak gila gitu. Tapi kadang-kadang gue memotivasi gitu atau melakukan self motivation gue sendiri kayak gitu untuk bisa ngebuat diri gue jadi lebih semangat gitu. Jadi kalau misalnya gue gagal kayak gitu-gitu, ya gue coba lagi dengan cara kadang gue demotivasi, gue melakukan self motivasi dengan cara kayak gitu. Itu juga penting untuk bisa dilakukan. Yang keenam adalah set realistic expectation. Daripada lo berpikir untuk gimana caranya beli gunung, beli pulau gitu, coba bikin realistic expectation. Instead of beli gunung, beli pulau, gimana kalau misalnya beli motor, beli rumah
gitu kan, itu akan lebih realistis kan. Kadang-kadang kita juga ngeset goalsnya yang tidak realistis gitu. Bikin goalsnya yang cukup realistis, lalu dari situ tumbuh dari lagi. Oh, udah tingkat 1 udah nyampe, oh ya udah naik tingkat 2 udah nyampe, naik tingkat 3 gitu. Karena kalau lu langsung loncat terlalu jauh untuk bisa mencapai membuat ekspektasi yang terlalu tinggi, lu lama bisa stres sendiri kayak gitu. Jadi bikin realistic goals, realistic ekspektasi untuk kehidupan lu gitu, pribadi gitu. Nah itu ya. Terus abis itu lanjut lagi, Anchor continuous learning. Tadi gue udah cerita soal masalah Kaizen ya, atau continuous improvement, continuous learning itu. Nah, jadi ini juga perlu untuk kalau misalnya kita mau ngedevelop growth mindset, jadi kita perlu juga untuk mendevelop continuous learning. Yang pertama adalah set learning goals. Jadi establish specific goal for what you want to learn and achieve. Again, tadi kan gue ada self reflections gitu. Kadang-kadang gue melakukan self reflections. Oh, gue ngeliat diri gue sendiri begini, gue kurangnya di sini, bagian sini. Lalu kemudian gue nge-set learning goals. Gue harusnya belajar ini kayak gitu. Jadi itu penting juga. Yang kedua adalah allocate time for learning ya. Again, lu berekspektasi untuk lu bisa mencapai sukses. Lu pengen jadi seorang misalnya programmer atau profesional yang baik, tapi lu nggak pernah belajar ya. Bullshit man. Gimana caranya lu bisa mencapai itu semua tanpa lu belajar gitu. Jadi lu harus belajar, lu harus keluar dari comfort zone lu kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah embrace curiosity. Nah, ini kemudian yang jadi penting banget ya. Nah, kadang-kadang ini kalau gue punya anak, gue akan ngajarin anak gue, bener-bener nge-push anak gue untuk belajar supaya punya curiosity yang tinggi ya. Jadi kadang-kadang gue berpikir kayak di Indonesia ini orang atau sekolah itu ngebikin orang tuh jadi tidak curious gitu. Orang di sekolah tuh belajar, misalnya belajar matematika, ini rumusnya begini, ya gini. Loh, kenapa begitu Bu? Kenapa nggak begini? Ya pokoknya begini. Ya pokoknya itu yang bermasalah gitu kan. Jadi waktu seseorang punya kreativitas tertentu, punya minat atau curiosity tertentu, dia dipatahkan dengan cara rumus pokoknya. Itu hal-hal yang menurut gue bermasalah banget gitu. Nggak ada pokoknya. Sesuatu itu lu harus curious, lu harus tahu kenapa sesuatu itu ketika lu sesuatu itu dibuat, lo harus tahu, lo harus curious. Nggak bisa lu mereka bilang pokoknya terus lo terima gitu aja apa adanya, ya nggak bisa. Lo harus sedikit rebel untuk di situ supaya lo tahu prosesnya gitu. Itu penting banget gitu, karena ketika di dalam dunia profesional nggak selalu apa yang kita kerjakan itu sejalur dengan pokoknya tadi. Kalau misalnya lu rumus marketing tuh rumus konsepnya begini, tapi sebenarnya konsep marketing itu cocok diterapkan di Amerika misalnya, dan di Indonesia berbeda bro. Jadi nggak ada pokoknya, itu nggak ada. Lo harus tetap curious untuk bisa belajar terus. Kalau misalnya makanya gue bilang kalau di sekolah di Indonesia ada yang bilang pokoknya begini, waduh bermasalah. Kalau gue punya anak nggak ada pokoknya ya, kita coba eksplorasi lebih dalam kenapa begini. Kita harus meningkatkan curiosity-nya di sana gitu. Makanya terus juga kadang-kadang gue teman-teman gue kadang suka bilang, Gung lu anjir rajin banget baca buku nih. Gue lagi baru baca buku lagi nih ya, Life 3.0 gitu kan, soal gimana masa depan manusia. Mungkin nanti gue bikin lagi video soal ginian. Nah, kenapa gue rajin banget baca buku? Sebenarnya gue nggak rajin coy, gue cuman penasaran, sumpah ya kan. Gue nih hidup gitu kan, gue nggak mau mati gitu kan. Gue pengen jadi orang yang baik gitu. Misalnya gue berkeluarga, gue pengen jadi seorang suami yang baik. Gue pengen kalau gue jadi anak, gue pengen jadi seorang anak yang baik. That's it. Gue cuman pengen jadi kayak gitu doang. Gue kerja, gue pengen jadi seorang profesional yang baik. Gue pengen kayak gitu doang gitu. Jadi kalau orang bilang gue rajin, nggak juga. Gue nggak rajin nih kan. Nih gue baca buku segini banyak nih karena nih ya, ini library gue sebenarnya di belakang tuh masih ada banyak lagi library, cuman nggak muat kalau gue taruh sini semua gitu kan. Nah itu library gue. Kenapa gue baca buku sebenarnya karena gue curious. Ada juga beberapa buku yang menurut gue nggak curious, misalnya kayak buku-buku novel kayak gitu. Kenapa gue nggak baca novel? Karena menurut gue nggak curious, gue nggak penasaran sama isi novel cinta-cintaan tentang begini-begini anak muda. Bullshit man, gue nggak peduli sama kayak gituan gitu. Gue nggak curious sama masalah kayak gituan, jadi gue nggak baca gitu. Jadi
kenapa curiosity ini kemudian menjadi penting, ya itu tadi makanya gue bilang gue bisa tahu lebih banyak hal dibandingin orang lain, gue bisa bekerja sebagai profesional, gue pengen lebih banyak tahu soal masalah profesional karena gue curious gitu. Jadi kalau lo mau nge-develop growth mindset, lo pengen jadi bertumbuh lebih banyak lagi, lo harus curious gitu ya. Jadi embrace curiosity, jangan pokoknya kalau ada kena pokoknya tabok aja orangnya biar lu harus atau enggak kasih video gue biar dia juga belajar gitu ya. Oke. Itu yang 3. Yang keempat adalah practice continuous improvement, continuous learning sama continuous improvement atau kaizen. Nah, ini di kantor gue tuh sangat diterapkan sekali ya. Jadi kalau misalnya suatu proses itu pasti awal-awalnya tuh gagal. Proses, framework, metode apapun itu kalau dimulai dari awal tuh pasti gagal. Pasti ada satu proses yang kurang. Orangnya belum terdevelop, timnya masih gagal sana sini. Nggak ada masalah, tapi terus diperbaiki prosesnya, dibikinin SOP-nya, dicari lagi di research toolsnya segala macam sampai ketemu. Kemudian baru prosesnya jadi lebih baik kayak gitu. Jadi practice continuous improvement itu penting juga. Yang kelima adalah develop growth oriented mindset. Ada misalnya the view learning as a lifelong journey rather than finished process. Jadi kadang-kadang orang tuh kalau ini juga gue kadang-kadang temukan di Indonesia, jadi mereka tuh belajar ketika udah kuliah aja. Lu kuliah nih atau lu SMA, terus lu belajar karena kebutuhan kampus. Tapi ketika lu udah selesai, ya udah selesai juga belajar lu anjir. Gue bilang, lah kok kayak gitu sih gitu kan. Jadi menurut gue malah aneh. Seharusnya malah gue ngerasa kalau gue belajar lebih banyak ketika gue lulus dari kampus dibandingkan ketika gue waktu di kampus. Karena waktu gue tersita sama pekerjaan kampus yang menurut gue nggak penting, kayak misalnya tugas kampus kayak gitu itu menurut gue malah nggak penting. Jadi malah tersita sama hal-hal kayak gitu. Tapi ketika gue udah keluar dari kampus, ketika gue udah lulus, bang, buset, buku yang gue baca tuh ini lagi tuh. Ini ada beberapa buku lagi nih yang gue lagi baca nih. Ini ada beberapa buku lagi yang lagi gue baca ya. Ini ada Digital Transformations dari Harvard, yaitu terus abis itu ada soal masalah apa lagi nih, ada kripto, terus abis itu ada Jordan B. Peterson soal ini nih tuh ya. Jadi ada banyak banget malah yang gue baca buku. Ada banyak banget malah buku yang gue baca ketika gue udah lulus setelah gue lulus di kampus gitu. Nah jadi ya gue kadang-kadang juga bingung juga ketika orang kalau udah lulus kuliah, udah lulus sekolah terus berhenti belajar tuh gimana konsepnya dia. Berarti ada yang salah sama sistem pendidikan kita. Kenapa kita nggak dibuat sebagai seorang yang lifelong learner gitu kan. Jadi belajar itu adalah sesuatu hal yang harus diteruskan secara terus menerus. Begitu memang ya aneh gitu. Pendidikan di Indonesia tuh memang agak aneh gitu. Nah terus habis itu yang keenam adalah utilize teknologi and resources. Udah pasti kita sekarang dengan menggunakan AI kita sudah bisa belajar apapun gitu ya. Itu udah gue ceritain di video gue soal masalah artificial intelligence, di mana lu bisa mempelajari suatu topik tertentu yang susah jadi gampang. Itu udah gue ceritain di situ ya, gimana caranya, nonton lagi. Oke. Yang 7 adalah celebrate milestone. Yang gue bilang bersyukur kalau misalnya lu udah mencapai suatu milestone tertentu, lu udah meskipun goalsnya belum nyampe tapi milestone-nya udah sampai, ya udah lu bersyukur kayak gitu-gitu. Jadi itulah beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk kalau misalnya kita mau mendevelop growth mindset ya. Lalu kemudian gue mau ngebahas kemudian chapter 3 soal masalah the myth. Ya, the myth tuh bukan setan, maksudnya the myth, mitos yang terjadi di Indonesia, bukan the myth tuh setan gitu kan. The myth kan bahasa Jawa tuh artinya setan gitu kan. Nah, oke. Jadi mitos-mitos yang terjadi di Indonesia. Oke, di sini ya. Mitos yang pertama adalah GPA, nilai adalah segalanya. Oke. Terus juga sertifikat atau apa ya? Kelulusan atau ijazah adalah segalanya, bro. Zaman sekarang tuh udah nggak gitu lagi, coy. Ya, oke, kita ambil beberapa contoh nyata di dunia ya. Oke, nah ini adalah Steve Jobs. Oke, kita fokus on learning and improvement. Contohnya adalah Steve Jobs. Oke, Steve Jobs adalah pendiri Apple. Jadi kalau kita ngelihat itu handphone, kita ada iPhone, ada iPad, ada MacBook, ada ya segala macam, ada iPods, itu yang bikin Steve Jobs. Lo tahu nggak sih Steve Jobs itu nilai high schoolnya rata-ratanya itu cuma 2,65.
Oke, jadi nilainya mediocre nih sebutannya. Despite his mediocre academic performance, ya kan. Jadi meskipun nilainya jelek parah, gitu, he demonstrate relentless drive for learning and innovation, ultimately co-founding Apple and reinventing multiple industries. Lo kebayang gak? Nilainya cuma 2,65, tapi dia ngobrol sama profesor, dia ngobrol sama seorang implementor segala macam, sehingga dia mampu untuk masuk ke dalam industri yang berbeda. Dia merevolusi industri musik, merevolusi industri gadget. Wah, banyak banget evolusi yang dia lakukan semua gitu ya. Jadi terus juga gue kadang-kadang ngelihat di Indonesia ada kantor yang kayak gini, dibutuhkan karyawan bla 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 dengan minimal IPK 3,65 misalnya. Kalau ada perusahaan yang kayak begitu, gue nggak akan masuk, sumpah. Kalau lu melihat gue gitu, kalau misalnya gue ya, melihat gue hanya dari IPK doang, tanpa melihat dari suatu proses gitu kan, nah berarti itu perusahaannya adalah perusahaan fixed mindset. Karena dia hanya berpikir bahwa IPK itu adalah segalanya, ijazah itu adalah segalanya. Ijazah itu menentukan bahwa lu kemampuan lu tuh segitu gitu. Padahal kalau kita tes, oke, gini ya. Dulu gua waktu kuliah ada pelajaran yang namanya, karena gua kuliahnya ilmu komputer, ada pelajaran namanya artificial intelligence. Again, menurut gua waktu itu gua tidak berguna, gua tidak belajar. Gua hanya belajar seadanya gitu kan. Tapi sekarang gua baca buku artificial intelligence cukup banyak, dari mulai buku artificial intelligence umum, dari mulai machine learning neural network, dari mulai RAG, retrieval augmented generation, dari mulai LLM large language model, dari melakukan fine tuning, dari mulai image generation kayak stable diffusion, dari mulai belajar audio neural NLP atau neural language processing, dari mulai gimana caranya programming atau melakukan data science di Python pakai programming Python. Terus wah sih banyak lagi yang gue pelajarin segala macam kayak gitu, banyak banget yang gue pelajarin. Kalau sekarang dites lagi, ya kan, sama waktu gue zaman kuliah, apakah gue akan tetap mendapatkan nilai yang sama? Belum tentu. Kemungkinan gue akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi sekarang dibandingin sama waktu pas gue kuliah dulu, ya kan. Jadi apakah IPK ini berpengaruh terhadap gue? Enggak juga, itu kan. Jadi sebenarnya IPK itu atau nilai itu adalah sesuatu hal yang menentukan atau mengukur lu waktu kuliah, kemampuan, pemahaman lu terhadap suatu konsep seberapa. Selesai. Tapi ketika lu berjalannya waktu, apakah kemampuan lu akan tetap sama? Kalau ada perusahaan yang bilang butuh 3,65, berarti dia hanya mengukur waktu pas gua kuliah, nggak mengukur waktu pas gua di sini. Seharusnya mereka lebih kritis terhadap apa yang gua kerjakan, misalnya ngelihat dari portfolio gue, ngelihat dari apa yang gua pelajarin, lihat apa buku yang gua baca, lihat diajak interview, ditanyain segala macam di ini, apakah gua punya kemampuan atau skill untuk bisa mengembangkan tim, bla 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 bla. Itu harus dilihat lebih ini gitu, dibandingin sama cuman ngelihat IPK doang. Kalau ada yang kayak gitu, no, gue nggak akan masuk ke dalam suatu perusahaan kayak gitu, karena itu perusahaan yang fixed mindset. Biasanya kalau fixed mindset bullshit man. Itu lu akan bergerak di situ, nanti akan ketemu lagi threat. Pokoknya gue males banget itu, kreativitas lo akan terkungkung di situ, gue males sendiri. Itu yang soal masalah GPA. Yang kedua adalah soal ini ya, contoh lainnya adalah J.K. Rowling. J.K. Rowling itu cuman rata-rata C nilainya waktu kuliah ya. Jadi dia adalah salah satu penulis yang sangat fenomenal. Dia bikin salah satu, kalau lo nggak tahu ya, dia adalah penulis buku atau novel Harry Potter. Ya kan, penyihir, ya kan. Jadi gimana lu bikin buku soal penyihir, itu idenya dari mana gue juga nggak tahu. Jadi dia waktu kuliah itu cuma dapat rata-rata nilainya tuh C, ya selesai gitu, rata-rata nilainya C gitu. Nah tapi dia bisa bikin buku karena dengan growth mindset tadi, dia tidak terkungkung dengan GPA tadi, dia akhirnya terus kemudian sehingga dia bisa jadi orang yang terus berkembang, sehingga dia bisa jadi bisa jadi sukses kayak gitu ya. Itu yang contoh kedua. Yang ketiga adalah Dr. Martin Luther King Jr. Ini mungkin kalau kita belum tahu, dia adalah seorang
apa namanya, etnis di Amerika kulit hitam yang bikin apa ya, revolusi, masalah, rasisme kalau nggak salah ya. Jadi dia, tapi waktu pas lagi dia sekolah dulu, dia tuh cuman dapat nilai A, satu biji doang, yang lainnya enggak, yang lainnya di bawah A, B, C, mungkin D atau E, gue nggak tahu ya. Jadi waktu sekolah tuh dia, juga struggle gitu. Ada contoh lainnya juga Albert Einstein. Dulu waktu pas kuliah dia bilang apa namanya, apa, dia dibilang bodoh sama gurunya, dia dibilang males sama gurunya. Padahal tapi lu lihat sekarang Albert Einstein bikin breakthrough di dalam dunia fisika sampai, apa namanya, rumusnya tuh dipakai sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Oh, GPA-nya dia apa, cuman 2,65, dia nggak bakalan sukses di perusahaan ini." Lu belum tahu coy. Mungkin aja dia adalah seorang Einstein yang, apa namanya, seorang Einstein yang terus belajar, nggak mau nyerah, terus belajar terus sampai mentok, sampai palanya ini hampir setengah botak gitu kan Einstein. Dia nggak berhenti belajar, mungkin lu akan kehilangan itu. Kalau lu, kalau ya, orang-orang ini misalnya Steve Jobs, terus abis itu, misalnya ada siapa, J.K. Rowling, ada Martin Luther King Jr., ada Einstein, nilainya ini semua jelek gitu kan. Nah, lu tapi punya kesempatan, lu tahu lu punya kesempatan untuk nge-hire mereka. Apakah lu akan nge-hire mereka? Kalau gua sih pasti, despite of mereka nilainya jelek, gua nggak peduli. Tapi hasil yang mereka buat itu gila-gila banget, bro. Jadi lu harus lebih, apa namanya, kalau sebagai industri lu harus lebih ngelihat lagi lebih dalam apakah orang ini punya talent atau punya kapabilitas atau punya skill set tertentu untuk bisa mengembangkan, apa namanya, bekerja dengan baik instead of berpikir soal masalah GPA doang gitu ya. Itu yang mitos nomor satu yang gue kesal banget nih soal masalah GPA ya itu. Lalu lanjut lagi soal masalah, privilege becoming less important juga. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau orang ini tajir bla 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 segala macam, mungkin ya udah dia kayaknya, kita nggak akan mungkin bisa ngejar dia dan segala macam gitu. Enggak juga, bro, gitu ya. Nah, jadi, ini ya. Nah, mungkin gua kasih gambarnya di sini kelihatan ya. Nah, ini, adalah istilah dari, privilege ya. Jadi kalau misalnya privilege itu, misalnya orang yang terlahir kaya, misalnya dia mau mencapai garis finish gitu ya. Mereka pengen beli rumah, mereka pengen buka usaha, mereka pengen jadi misalnya pakar atau profesional yang bagus. Lebih mudah karena mereka alat-alatnya gitu kan, misalnya orang tuanya ngajakin apa namanya, misalnya balap lari gitu sama orang yang non privilege, ya mereka ngajakin larinya pakai mobil, udah disediain gitu kan. Mereka ke sekolah naik apa namanya, naik mobil, dingin, bla bla bla, enak, buku-bukunya semuanya ada, tinggal baca, laptopnya yang paling mahal, terus komputernya udah paling mahal segala macam, udah tinggal beli, enak gitu kan. Berbeda dengan orang-orang yang non privilege gitu kan. Orang-orang non privilege dia harus belajar kuliah dengan yang bagus segala macam, nilainya dapat harus bagus, tapi dia juga dalam sisi lain dia harus ngebantuin orang tua mereka. Mungkin juga, ada juga sekarang sebutan yang lagi ngetren namanya sebutannya sandwich generation, di mana orang-orang muda zaman sekarang atau Gen Z itu harus membiayai orang tuanya mereka gitu. Nah, itu kan jadi lebih sulit. Ibaratnya kalau dia mau lari udah diikat terus dia bawa gerobak orang tuanya mereka kayak gitu. Jadi susah gitu kan. Terus juga ada, apa namanya, ilustrasi lainnya kalau orang-orang yang privilege tuh jalannya udah bersih aja gitu. Jadi kalau mau lari ya udah lari aja kenceng. Sedangkan kalau orang yang non privilege banyak banget itu deritanya segala macam bla 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 gitu ya. Nah, mungkin kisah, pribadi gue ini ya, ini kelihatan ya, ini komputer gue waktu zaman gue SMP, oke? Kelihatan ya, waktu zaman SMP itu komputer gue, lihat aja di sini. Gue sangat berprivilege ya punya komputer begini. Jadi, komputer gue zaman SMP itu gue nggak ada keyboardnya, lihat nih ya, keyboardnya rusak, gue nggak punya duit buat beli, lihat. Hancur nih keyboard, hancur nih laptop, tapi masih bisa nyala. Tapi bodo amat, gue nggak peduli. Ya udah, gue belajar aja terus nih. Lihat ini isinya buku lagi. Gue belajar terus nih, ada buku soal Corel Draw. Zaman dulu lagi ngetren Corel Draw. Gue belajar Corel Draw. Nah ya, terus abis itu di sini,
karena gua nggak keyboardnya rusak, gua colokin sini, gue beli keyboard harganya cuma 70.000. Di sini kalau mau benerin harganya berapa ratus ribu. Gue cuman beli keyboard 70.000, gue colok, gue pakai di sini keyboardnya. Ya, terus habis itu mouse-nya juga ya paling harganya mouse-nya cuma 25.000 zaman dulu ya kan. Murah. Ini laptopnya laptop jadul, coy. Laptop jadul yang kayaknya lu nyalain aja tuh udah bunyinya gitu. Karena saking panasnya gitu kan, karena udah tua itu laptop gitu kan. Nah jadi mau nggak mau gue pakai kipas angin nih di sini supaya ngademin laptop gue. Jadi gue apa namanya komputer gitu thread abis itu di sini ada kipas anginnya gitu, jadi debu berdebu komputer gue, tapi ya bodo amat, tetap aja gue belajar terus gitu. Jadi inilah yang gue alami dulu waktu gue SMP. Nah terus berjalannya waktu, lihat komputer gue sekarang ya, ini gue punya laptop ya, alhamdulillah sekarang udah buka berkembang lagi. Ini gue punya laptop dari mulai ini, terus gue punya dual monitor, sekarang gue punya triple monitor, gue punya multiple server, ada 2 server di sini, gue punya iPad, gue punya laptop, gue punya Mac, gue punya ya banyak deh ya, gue punya segala macam kayak gitu-gitu ya. Dari mulai yang gak ada ini sama sekali gitu kan, itu adalah suatu perjuangan yang panjang. Untuk gue bisa mencapai sini itu ya nggak lama lah, sekitar 16 tahun. Jadi ini itu sekitar tahun gue kalau nggak salah sekitar tahun 2000 berapa ya, 2011 2012 no, lebih lama, ini 2010 kalau nggak salah gue, 14 tahun mungkin 16 tahun, 2008 kalau nggak salah ini fotonya. Nah jadi lama banget coy gitu sampai untuk bisa gue mencapai kayak gini, tapi gue nggak pernah nyerah, gue terus aja belajar, gue terus aja memperbaiki, gue terus aja mengimprove proses gue sampai akhirnya gue bisa punya kayak ginian. Gue aja nggak sadar sampai gue punya apa namanya, gue bisa punya setup yang model kayak begini. Menurut gue ini adalah suatu achievement yang luar biasa gitu ya. Kalau sebenarnya sederhana kayak lu lihat aja komputer gua aja udah segila ini, apalagi pekerjaan yang gue lakukan gitu, seberapa kompleksnya dibandingin sama yang dulu kan gitu. Sama karir gue juga seberapa kompleksnya lagi gitu. Jadi jangan menyerah dan jangan berpikir kalau misalnya privilege itu orang yang punya privilege, oh yaudah deh dia punya privilege, gua enggak, terus ya udah ya gue nyerah aja gitu. Jangan juga, ini gue bisa dari ini cuman butuh waktu 16 tahun kok, lu bisa juga. Paling lu butuh 20 tahun, paling lu butuh 25 tahun, doesn't matter, nggak penting bro. Yang penting kan end resultnya, lu bisa mencapai ini apa enggak. Pendiri KFC itu mulai di umur yang 65 tahun kalau nggak salah. Dia baru bikin KFC, tapi abis itu dia meledak gitu. It doesn't really matter lu mulainya kapan segala macam, tapi lu persistence aja terus, jangan nyerah gitu. Sampai akhirnya lu bisa benar-benar bisa mencapai goals lu, sukses lu kayak gitu. Nah terus juga ini masalah mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kita. Nah terus gue mau ngebahas chapter 4 soal masalah career development. Kenapa growth mindset ini kemudian menjadi penting. Yang pertama, embracing changes with growth mindset. Ini masalah soal gimana caranya kita embracing growth mindset dalam kehidupan pribadi kita. Kenapa growth mindset itu kemudian jadi penting? Oke, yang pertama adalah adaptability to new technology and trends. Kenapa? Bro, tonton video gue soal AI. Ini akan quickly going fast bro, lu akan di replace sama AI itu secepat itu gitu. Jadi kalau lu tidak menerapkan at least minimum growth mindset, lu tidak belajar, lu punya cuma fixed mindset, selesai hidup lo gitu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang kita masih ini ya, nah kalau udah ada self driving bike misalnya, udah ada Gojek yang bisa jalan sendiri pakai mesin, mati lo. Gojek tuh gimana nasibnya manusia-manusia ini yang udah hopeless gitu kan, nggak bisa kerja di mana-mana, kerjanya cuma Gojek. Terus lu gimana? Lu nggak belajar, lu males, gimana coy? Jadi susah. Nah jadi kenapa growth mindset itu kemudian menjadi penting ya? Karena lu harus bisa adapt to new technology and trend. Yang kedua adalah resiliency on the face of challenge. Udah pasti makin banyak, makin cepat perubahan yang terjadi, makin banyak masalah yang terjadi juga. Lu kalau misalnya nggak punya growth mindset, lu akan struggling untuk bisa menerima challenge-challenge tertentu. Jadi lo harus punya growth mindset untuk bisa menghadapi challenge-challenge yang akan lo hadapi ke depannya gitu. Yang ketiga adalah continuous skill development. Itu udah pasti juga, karena perubahannya makin cepat, lo harus juga belajar skill terus-terusan, jangan diem aja coy. Sekarang lagi ngetrennya AI. Kalau dulu gue yang gue bilang tadi waktu gue tunjukin komputer gue, itu gue belajar Corel Draw, lagi ngetren.
Habis itu gue belajar Photoshop karena web design lagi graphic design lagi keren. Naik lagi gue belajar soal desain web design. Ya kan, web design tuh gue belajar pakai HTML, CSS, Dreamweaver, Adobe Micromedia Flash kalau tahu gitu ya, seorang programmer. Terus habis itu gue belajar lagi WordPress sekarang zamannya. Web design soal dengan menggunakan WordPress. Belajar lagi sekarang frameworknya berubah pakai CSS frameworknya dulu pakai Bootstrap ya. Belajar lagi teknologi berubah lagi sekarang pakai Tailwind CSS itu bahasa programming ya. Jadi nggak berhenti belajarnya gitu karena teknologinya terus berubah gitu. Jangan berhenti juga fase-fase dalam kehidupan. Gue nggak tahu ya kalau dalam bidang-bidang lain, tapi fase-fase kehidupan atau fase-fase teknologi juga akan berubah. Jangan berhenti belajar, terus aja belajar coy. Kalau lu nggak berhenti belajar mati lu digerus sama yang lain gitu. Karena sesuatu yang pasti itu kan perubahan kan. Jadi lu harus terus belajar dan terus berkembang. Itu yang ketiga. Yang keempat, innovation dan creative problem solving. Kalau lu punya growth mindset, lu mencoba banyak hal, ini akan berimpact terhadap hasil dari inovasi dan juga problem solving yang lu kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya lu menggunakan belajar growth mindset, nanti lu akan inovasi dan creative problem solving akan bertambah karena lu nyoba, oh ini gue udah pernah belajar musik misalnya, main piano bla bla bla, oh ternyata pattern piano bisa gue aplikasikan dalam pattern programming. Itu gue temukan ya, gue bisa kayak memformulasikan pattern musik ke pattern programming. Gue bisa menemukan pattern programming, logic, deret, fungsi, matrix, bla 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 ke dalam kehidupan kenyataan ke gue. Gue bisa menerapkan fungsi kalau kita belajar soal startup segala macam, ada yang namanya sebutannya MVP atau minimum viable product, soal manajemen product development. Itu gue bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari gue. Jadi kalau misalnya gue mau membuat suatu solusi tertentu, gue bikin minimum viable solution atau MVS sebutannya. Minimum viable solution ini solusinya bener nggak? Kalau bisa ya udah cobain lagi, kalau nggak balik lagi, mundur terus continuous cycle feedback, MVP, MVS kayak gitu. Itu bisa gue terapkan kayak gitu. Jadi inovasi dan creative problem solving akan terjadi kalau misalnya lu mencoba banyak hal-hal baru kayak gitu. Itu kemudian menjadi penting kalau lu punya growth mindset. Kenapa growth mindset itu menjadi penting? Kalau yang terakhir, cultivating collaboration in team. Sekarang udah nggak bisa lagi lu kerja sendirian coy. Udah banyak gitu kan. Lu kerja di kantor, udah pasti lu kerja sama tim. Lu kerja sama orang. Entah itu paling sederhana lu direct ininya lu bos lu. Atau lu bekerja sebagai tim kan, bekerja cangkangnya tuh sebagai tim. Jadi banyak timnya di dalam perusahaan. Nah, kalau lu nggak punya growth mindset, ini akan susah. Ini beberapa impactnya kalau misalnya lu punya growth mindset. Yang pertama adalah lu akan lebih terbuka, openness and lu akan lebih menerima, terbuka terhadap feedback dan improvement. Orang-orang yang nggak terima sama feedback sama improvement itu akan susah bergerak, bro, sumpah. Industrinya akan susah bergerak, manajemennya akan susah bergerak dan segala macamnya. Jadi lu harus punya keterbukaan dan terhadap feedback dan juga improvement. Yang kedua adalah promotions and innovations and creativity. Jadi kalau dalam suatu perusahaan juga kalau misalnya lu nggak punya growth mindset, lu nggak akan ada yang namanya promotionnya innovation activity. Orang buka feedback sama improvement aja enggak, jadi susah yang ini kan. Yang ketiga adalah development trust and psychological safety. Ini berhubungan sama Google Project Aristo, ntar gue ceritain ya. Development trust and psychological safety. Yang kelima ada ini yang keempat adalah ini kayaknya numbernya salah. Yang keempat adalah encouragement of skill development and knowledge sharing gitu. Jadi ini juga udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya soal masalah second brain yang ada di tim. Gimana caranya nge-develop second brain di tim sehingga kita bisa mendemokratisasi ide dalam suatu perusahaan gitu. Jadi setiap orang tuh bisa sharing ide-idenya dengan lebih cepat dan lebih aksesnya lebih mudah gitu. Jadi bisa lewat situ. Nah, itu yang dimaksud dengan growth mindset dalam tim. Jadi kalau misalnya kita menerapkan growth mindset di dalam tim, ini impact-nya akan terjadi dalam tim. Kenapa itu penting ya? Ini bro, apalagi kalau misalnya leader perusahaan gitu kan, kalau dia nggak punya growth mindset, makin meledak kepala gue anjir. Kerja sama bos yang nggak punya growth mindset gitu kan, fixed mindset, udah taunya gitu ya udah terus gitu ya udah selesai gitu kan, repot gitu. Jadi kita harus juga punya namanya growth mindset karena kebutuhan profesional kita kayak gitu. Nah ini juga ada yang menarik adalah salah satu project yang menarik yang namanya Google Project Aristo ya. Google study on a team effectiveness known as a Project Aristo. Jadi Google membuat suatu project untuk gimana caranya supaya
Dia pengen tahu supaya gimana sih caranya bikin tim yang efektif gitu dengan membuat sebuah project yang bernama Project Aristo. Dia menemukan bahwa psychological safety form attributes untuk bisa bikin high performing teams di sini ya. Jadi gimana caranya high performing teams itu dimulai dari psychological safety. Nah, growth mindset itu memiliki salah satu esensial yang paling penting atau formula yang paling penting untuk meningkatkan psychological safety. Jadi kalau dalam suatu perusahaan, kalau lu pengen bikin high performing teams, lu harus bisa menerapkan growth mindset itu ke dalam tim lu. Sehingga kalau mereka punya growth mindset, mereka akan lebih safety terhadap punya psychological safety untuk misalnya memberikan ide, memberikan feedback, improvement segala macam. Ini gue kalau di kantor ya, gue sering banget gitu. Ya meskipun gue leader di kantor ya, tapi kadang-kadang gue juga diomelin anjir sama tim gue. Bro, lu jangan gini, lu bego, lu begini. Gue diomelin aja padahal gue leadernya gitu kan. Jadi ya it doesn't really matter bro, lu salah apa namanya, lu leader apa bukan. Yang penting kalau misalnya lu salah, lu ada ide begini, lu ini keterbukaan terhadap ide, keterbukaan terhadap feedback segala macam itu penting gitu. Sehingga apa namanya, suatu tim, suatu perusahaan akan runs by ideas, bukan runs by birokrasi. Kalau perusahaan runs by birokrasi, ya udah tinggal tunggu mati itu perusahaannya. Nanti hasilnya, output yang dihasilkan dari perusahaan tersebut akan jelek semua gitu. Makanya kalau perusahaan runs by ideas yang paling bagus, by solutions yang paling bagus, itu perusahaannya juga akan jadi lebih bagus gitu sih. Itu mungkin beberapa hal yang kayaknya bisa gue sampein soal masalah growth mindset. Nah, untuk gue pribadi sih, growth mindset ini sangat merubah hidup gue banget ketika gue baca bukunya dan gue nyelesain bukunya. Kayak wah anjir, tahu gini gue baca buku growth mindset duluan waktu pas gue kuliah gitu kan. Karena kalau misalnya mungkin gue baca growth mindset ini dulu pas gue kuliah, gue akan jadi orang yang berbeda gitu, nggak kayak jadi Agung yang sekarang mungkin gitu ya. Nah makanya kenapa gue mau share lagi lebih banyak soal masalah growth mindset ini, karena ya gue pikir ini ilmu yang penting, dan kalau misalnya diterapkan di early stage ya, saat lu berkarir, ini akan jadi hal-hal yang menarik juga gitu untuk karir lo. Jadi lo akan berkembang jadi lebih cepat gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan guys. Jangan lupa seperti biasa, jangan lupa untuk share, like, sama komen. Terus juga di situ ada website gue juga di agusnundo.com. Kalau misalnya ya mau kolaborasi, mau ngobrol-ngobrol, bisa lewat situ lah ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you udah nonton. Sip, bye.